Ngeri banget, serangan hama satu ini bikin banyak petani setiap tahun gagal panen loh. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Lalat buah, khususnya spesies Bactrochera dorsalis, merupakan salah satu hama utama yang merugikan bagi petani cabai. Serangan hama ini dapat menyebabkan penurunan produksi secara signifikan, bahkan berpotensi mengakibatkan kegagalan panen total jika tidak ditangani dengan tepat. Memahami siklus hidup dan dampak yang ditimbulkan oleh lalat buah adalah kunci untuk melakukan pengendalian yang efektif. Identifikasi dan siklus hidup lalat buah. Lalat buah mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imagio dewasa. Telur, lalat buah betina meletakkan telur di bawah kulit buah cabai yang masih muda atau setengah matang menggunakan ovipositor. Bekas tusukan ini seringkali menjadi gejala awal serangan. Larva, setelah 30-36 jam, telur menetas menjadi larva. Fase larva inilah yang paling merusak. Larva berupa belatung kecil berwarna putih krem yang memakan daging buah dari dalam. Pupa, larva yang sudah dewasa akan keluar dari buah, jatuh ke tanah dan menjadi pupa di dalam lapisan tanah dangkal. Pupa ini berbentuk seperti kapsul berwarna coklat. Imago dewasa, lalat dewasa akan keluar dari pupa dan melanjutkan siklus hidupnya. Satu ekor lalat betina dapat bertelur hingga ratusan butir selama hidupnya. Serangan lalat buah cenderung meningkat secara agresif pada musim hujan karena kondisi kelembapan yang tinggi sangat disukai untuk perkawinan dan perkembangan hama ini. Bahaya dan dampak serangan lalat buah. Pada tanaman cabai, serangan lalat buah menimbulkan kerugian besar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas panen. Dampak yang ditimbulkan meliputi buah busuk dan rontok. Larva yang memakan daging buah dari dalam menyebabkan buah membusuk dan menguning sebelum matang. Hal ini mengakibatkan buah cabai rontok ke tanah sehingga tidak dapat dipanen. Penurunan kualitas hasil panen. Buah yang terserang akan memiliki bekas tusukan, noda hitam, dan belatung di dalamnya, membuatnya tidak layak jual dan menurunkan nilai ekonomi produk. Kerugian ekonomi yang besar. Kerusakan akibat serangan lalat buah dapat menyebabkan kehilangan hasil panen hingga 100%. Hal ini berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi petani. Siklus serangan yang berulang. Jika buah yang rontok tidak segera dimusnahkan, larva di dalamnya akan menjadi pupa di tanah dan melanjutkan siklus hidupnya. Ini menyebabkan serangan terus berulang pada musim tanam berikutnya. Gejala serangan lalat buah. Gejala serangan lalat buah dapat dikenali dengan beberapa ciri berikut ini. Terdapat bekas tusukan kecil pada permukaan buah cabai. Buah cabai menguning, melunak, dan akhirnya membusuk. Buah rontok sebelum matang. Jika buah yang terserang dibelah, akan ditemukan larva atau belatung kecil berwarna putih di dalamnya. Strategi pengendalian lalat buah. Pengendalian lalat buah yang efektif harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan. Pengendalian fisik, mekanik, atau sanitasi kebun, seperti pembersihan lahan. Kumpulkan dan musnahkan semua buah cabai yang busuk atau rontok dari lahan tanam. Buah-buah ini sebaiknya dikubur dalam tanah yang dalam atau dibakar untuk memutus siklus hidup hama. Rotasi tanaman.
Lakukan rotasi tanaman dengan menanam komoditas yang bukan inang lalat buah untuk memutus siklus hidup hama. Pengendalian kimiawi, pemasangan perangkap lalat buah adalah salah satu cara yang paling umum dan efektif. Perangkap metil eugenol menggunakan perangkap yang berisi senyawa pemikat atau atraktan seperti metil eugenol untuk menarik lalat buah jantan. Dengan menangkap lalat jantan, perkembangbiakan lalat buah akan terhambat. Pengendalian hayati atau pemanfaatan musuh alami, melepaskan, mempertahankan keberadaan musuh alami lalat buah seperti parasitoid dapat membantu mengendalikan populasinya. Pengendalian kimiawi atau insektisida, seperti penyemprotan insektisida. Penggunaan insektisida dapat menjadi pilihan terakhir jika serangan sudah sangat parah. Penting untuk menggunakan insektisida yang berkualitas dan teruji ampuh, seperti pada produk Tastoat ini. Tastoat merupakan obat ampuh untuk atasi serangga penghisap seperti kutu kebul, lalat buah, ulat gerayak, dan kutu lainnya. Serangan lalat buah merupakan ancaman serius bagi petani cabai. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa penurunan hasil panen, tetapi juga kualitas buah yang buruk. Dengan menerapkan strategi pengendalian terpadu yang meliputi sanitasi kebun, pemasangan perangkap, dan penggunaan musuh alami, petani dapat meminimalkan kerugian dan memastikan keberlanjutan budidaya cabai. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.